Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di media pembelajaran buku tematik terpadu kelas 6 dari channel kami. Kali ini kita memasuki subtema 2 hewan sahabatku setelah kemarin menyelesaikan pembelajaran 1 sampai 6 di subtema 1 tentang tumbuhan. Kita memasuki pembelajaran 1 di subtema 2 tema 1. Halaman 62 sampai dengan 73 di buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setelah itu jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita mulai dari rumah kita. Baik Yanda dan Bunda sekalian, di awal paragraf seperti biasa ada sebuah prolog. Apakah kamu penyayang hewan? Tentu kita semua menyayangi hewan ya. Apa saja manfaat hewan, apa saja manfaat yang dapat kita raih dari hewan, bagaimana cara hewan berkembang biak. Nah, ayo kita pelajari tentang semuanya itu tuh. Nah, negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki banyak hewan anak-anak sekalian. Tersebut digunakan sebagai makanan, ada digunakan juga sebagai simbol negara atau dijadikan binatang peliharaan. Nah, untuk mengetahuinya, sebagian kecil dari hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara kita pelajari pada bacaan berikut. Yang pertama adalah gajah putih. Nah, gajah putih ini dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, misalnya ada di Myanmar, di Kamboja, dan di Thailand. Nah, menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah, itu satu gajah. Yang kedua, nah Indonesia juga dikaruniai luas wilayah lautan yang lebih besar dibandingkan luas daratan, sekitar 5,8 juta kilometer persegi itu luas lautan Indonesia, dan di dalamnya banyak potensi perikanan yang cukup besar untuk dimanfaatkan oleh negara kita. Di antaranya adalah ikan tuna. Kemudian setelah ikan tuna, ada tahukah burung takurdahan? Nah, burung takurdahan ini hidup di Malaysia ya. Nah, hewan ini di Malaysia dilindungi oleh negara. Kemudian dari hewan-hewan di atas, nah kalian mencari hewan-hewan yang lain ya, yang ada di sekitar kalian. Jangan cari yang jauh, cari di belakang rumah, cari di kampung kalian, tulis di kolom ini. Setelah itu kita akan mempelajari, setelah mengelompokkan tadi, mencari hewan tadi, mencari hewan-hewan lain yang, nah di sini sebagai referensi ya, ada gambarnya di buku tematik. Kemudian nanti kalian kelompokkan di diagram pen ini seperti biasa saja. Ini kelompok hewan yang beranak, ini bertelur. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah hewan yang beranak dan bertelur. Apakah itu? Kita bahas satu-satu cara perkembangbiakan hewan. Satu, ada hewan yang namanya hewan vivipar, yaitu hewan beranak. Disebut juga hewan mamalia atau hewan menyusui. Contohnya apa? Hewan yang beranak, ada kambing, ada sapi, kucing, kerbau, dan lain-lain. Cari ya. Kemudian cara perkembangbiakan hewan yang kedua, ada namanya ovipar atau bertelur. Contohnya ada ayam, ada bebek, penyu, kodok, komodo, burung, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar, artinya bertelur dan beranak, yaitu saat pembuahan terjadi, embrio atau bakal anak itu akan berkembang dan tumbuh dalam cangkang telur, namun telur tersebut tidak akan dikeluarkan ya, tapi melainkan setelah menetas calon anak akan dilahirkan melalui tubuh induknya. Contohnya apa yang hewan ovovivipar ini? Ada kuda laut, ada ikan hiu, ada iguana, ular, derik, bunglon, dan beberapa jenis kada, juga beberapa jenis ular berbisa berkembang biak dengan ovovivipar. Nah, lihat di sini. Ya, kemudian masukkan ke sini, atau hewan lain silakan. Yang lebih kreatif lagi, contohnya yang beranak, sapi. Yang bertelur, ayam. Kemudian yang beranak dan bertelur, tulis di tengah sini. Contohnya ikan hiu dan lain-lain. Titik-titik ini kalian cari sendiri ya. Berikutnya di kolom ayo membaca, kalian baca tentang potensi ekonomi negara Asia, negara-negara anggota ASEAN mulai dari Indonesia sampai negara-negara lain. Ya, baca dengan baik dan benar di buku tematik sampai selesai. Kemudian seperti biasa, isi diagram pennya sudah ada di buku tematik. Bapak kasih contoh, misalnya ini negara Indonesia, ini negara Malaysia, apa yang dipunyai oleh negara Indonesia dari bacaan tersebut. Misalnya
ini sumber daya alam atau SDA-nya melimpah, terdapat banyak objek wisata dan lain-lain, tulis di sini. Ini buat yang bedanya. Kemudian Malaysia, tulis di sini bahwa Malaysia ini adalah perdagangan internasionalnya merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang sangat mengalami pertumbuhan sangat cepat. Ya, tulis di sini. Kemudian persamaan antara Indonesia dan Malaysia, tulis di tengah-tengah sini. Contohnya seperti ini, bahwa perindustrian di Malaysia ada, di Indonesia juga ada. Pertanian di Indonesia apalagi, karena sebagian besarnya penduduknya bertani. Di Malaysia ada juga. Tekstil di Indonesia ada. Pertambangan di Indonesia banyak, di Malaysia juga ada. Tulis di diagram pen yang tengah ini untuk persamaan antara Indonesia dan Malaysia. Demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami penjelasan singkat ini. Jika belum paham dan belum mengerti, silakan komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya melalui grup-grup online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.